Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak. Untuk semester 2 ini, untuk mengawali pertemuan, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam suasana pandemi COVID-19 kita dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi untuk akidah akhlak semester 2, yang pertama kita akan belajar tentang mengingat Allah melalui kalimat tarji'. Nah, biasa kita sering mengucapkan, tapi mungkin kita belum tahu ternyata itu adalah kalimat thayyibah tarji'. Kemudian nanti kita juga akan belajar masalah terbiasa mengucapkan kalimat tarji' dan kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji'. Kemudian juga akan belajar bersabar dalam menghadapi setiap musibah. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa untuk selalu bersabar. Kemudian dari musibah tersebut, hendaknya kita senantiasa untuk mengambil hikmah. Selanjutnya berikut kami sampaikan peta konsep pembelajaran tentang kalimat thayyibah tarji'. Adapun yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu kalimat thayyibah tarji'. Selanjutnya kita terbiasa mengucapkan kalimat tarji', bersabar dalam menghadapi musibah, dan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tarji'. Coba anak-anakku semua perhatikan gambar yang ada pada video ini. Nah, di situ sudah ada gambar bencana alam. Yang pertama ada banjir, kemudian gempa bumi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup di alam semesta ini selalu saja bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam. Tentunya dari gambar yang saya sampaikan tersebut, apa fakta-fakta yang ditunjukkan pada gambar itu? Kemudian bagaimana sikap kalian melihat peristiwa tersebut? Tentunya kita sedih ya, melihat fakta bahwa musibah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kemudian kalian juga harus tahu bahwa siapa saja yang bisa merasakan kebahagiaan dan kesusahan, pastilah setiap orang juga pernah mengalami hal-hal demikian. Dan baik itu kebahagiaan maupun kesusahan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari setiap individu. Dan kita tahu bahwa bumi seisinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kita akan kembali. Nah, jadi sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa meyakini bahwa sesuatu yang ditentukan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Baik anak-anakku sekalian, bisa dilihat di gambar yang ada bahwasanya terlihat beberapa warga sedang mengangkat keranda jenazah. Yang pastilah di dalamnya juga ada jenazah. Nah, biasanya ketika melihat atau kita mengetahui ada saudara atau ada tetangga atau mungkin keluarga yang sedang mengalami musibah, kita akan mengucapkan kalimat thayyibah tarji'. Apabila tertimpa musibah, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah tarji'. Adapun bunyi kalimat thayyibah tarji' adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa saat menghadapi musibah, baik yang berat maupun yang ringan, agar senantiasa membaca kalimah thayyibah tarji'. Ucapan merupakan cerminan dari kepribadian seorang muslim. Ketika kita melihat sebuah bencana alam, baik itu kebakaran, kecelakaan, maupun kejadian yang lain, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimah thayyibah tarji'. Karena musibah dan bencana itu datang tanpa diduga-duga. Kalimat tarji' itu merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
Karena manusia itu adalah miliknya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengambilnya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa pasrah menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap kalimat thayyibah tarjih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala, mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti yang lebih baik. Itu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih yang pertama adalah ketika mendapatkan musibah. Musibah ini baik menerima diri kita maupun orang lain. Selanjutnya adalah ketika mendengar kabar berita duka cita, misalnya kematian, baik itu tetangga, keluarga maupun orang lain. Kemudian terjadi kecelakaan, kemudian terjadi bencana alam seperti halnya tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Ketika saat kita sedang berjalan kemudian kita terpeleset atau jatuh, kita juga diharuskan untuk mengucapkan kalimat tarjih. Kemudian saat kehilangan barang, seperti halnya dompet dan lain sebagainya. Musibah selalu datang tanpa disangka-sangka. Kita tahu bahwa sebuah musibah tidak pernah kita harapkan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban atau musibah kepada hambanya di luar kemampuan seorang hamba itu sendiri. Maka semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ujian yang diberikan juga akan semakin berat pula. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya harta, anak-anak kesayangannya wafat. Kemudian tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan ikhlas. Berkeyakinan semua milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, ujian yang diterima membuat Nabi Ayub alaihissalam semakin tambah yakin dan kualitas keimanannya malah semakin tinggi. Kata sabar berasal dari sobaro, artinya menahan dan menghalangi. Sabar mengandung makna mengekang jiwa dari menolak ketetapan takdir, menahan lisan dari keluh kesah dan muka, serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Kesabaran merupakan pintu hidayah bagi hati seorang muslim. Ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama, sebagai cobaan atau ujian, yaitu diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Yang kedua, sebagai teguran diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, sebagai azab atau siksa diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menganjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada beberapa hal atau hikmah membaca kalimat thayyibah tarjih. Adapun yang pertama adalah ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga, mendapat keberkahan kebaikan yang sempurna. Yang keempat, mendapat rahmat, karunia, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Selanjutnya, anak-anakku semua, silahkan dijawab pertanyaan berikut. Soal yang pertama, mengapa orang yang beriman harus bersabar? Soal yang kedua, apa manfaat musibah bagi orang yang saleh? Yang ketiga, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberi musibah bagi orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Yang keempat, apa akibat orang yang tidak sabar? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengamalkan kalimat thayyibah tarjih? Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.